Pemirsa, keberadaan gedung isoter di RSUD Serengat menjadi harapan masyarakat untuk mencegah kasus kematian akibat isolasi mandiri di rumah yang sampai saat ini menyumbang angka kasus kematian tertinggi. Akibat tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai serta kurang tanggapnya kontrol kesehatan menjadi alasan utama mengapa isolasi mandiri di rumah tidak disarankan. Agar masyarakat bersedia isolasi di gedung isoter RSUD Serengat, Pemkab Blitar menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai. Bupati Blitar bersama rombongan meninjau kesiapan sarana dan prasarana untuk digunakan pasien terpapar. Selain tempat tidur, kamar mandi, dan dapur, fasilitas isoter juga dilengkapi dengan adanya dokter, perawat, oksigen, obat-obatan, alat oksimetri untuk memantau saturasi oksigen, dan konsumsi pasien yang bergizi. Kemudian berkaitan dengan hari ini, agenda peresmian tempat ya isoter. Jadi kami sudah instruksikan ke jajaran kami. Jadi setiap kecamatan hari ini akan melakukan evakuasi ya pemindahan masyarakat yang melaksanakan isoman ke isoter. Jadi ada 6 kecamatan di wilayah kami, kemudian kurang lebih total ada 30. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan evakuasi ini tentunya kami dari Polri, TNI, dan rumah sakit kita H-1-nya kita melaksanakan kegiatan asesmen sehingga masyarakat yang akan dilakukan evakuasi itu tidak ada terjadinya perdebatan dan mereka sudah siap ya. Ini untuk menghindari pada saat kita melakukan evakuasi nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi besoknya baru kita melaksanakan evakuasi. Ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri dan Satgas Covid sebelum membawa pasien terpapar menuju gedung isoter, mulai dari upaya tracing hingga membuat persetujuan dengan pasien sesuai dengan kondisi rumah pasien untuk mencegah klaster keluarga dengan menggunakan upaya edukasi dan kekeluargaan. Sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, tugas kepolisian saat ini membantu pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Khususnya dalam penanganan COVID-19 ini selain pembantuan untuk percepatan vaksin kepada masyarakat, kita juga diberikan tugas sebagai tracing. Jadi kita pada saat mendapat data dari Kementerian Kesehatan, setiap hari kita langsung update kepada kami kirimkan data tersebut kepada seluruh Kapolsek agar diteruskan ke Babin Kaptimas masing-masing. Dari data yang sudah dikirimkan oleh Kemenkes itu kita lakukan tracing. Jadi orang yang sudah dinyatakan positif COVID atau kasus aktif kami lakukan tracing. Jadi keluarganya kontak eratnya siapa saja. Jadi nanti dilihat juga kita lakukan assessment apakah yang bersangkutan ini bisa dilakukan isolasi mandiri atau dilakukan isolasi terpusat. Karena kalau kondisi rumahnya sangat kecil, tidak memadai untuk isolasi mandiri, dikhawatirkan akan menjadi klaster keluarga. Jadi dengan adanya isoter ini justru membantu masyarakat. Masyarakat yang rumahnya tidak memadai untuk dilaksanakan isolasi mandiri dapat digeser ke isolasi terpusat untuk menghindari tidak ada klaster keluarga. Dengan adanya fasilitas gedung isoter di RSUD Serengat ini bisa menekan bahkan mencegah angka kematian pasien terpapar COVID-19 saat isolasi mandiri di rumah. Jauh dari pemukiman warga juga membuat gedung isoter di RSUD Serengat ini menjadi nyaman tanpa khawatir akan menjadi sumber penularan COVID-19, sehingga pasien merasa tenang dan nyaman, serta masyarakat juga tidak khawatir adanya penularan karena lokasi isoter jauh dari perkampungan. Wakil Bupati Blitar Haji Rahmat Santoso menyampaikan, kenyamanan pasien dengan fasilitas memadai menjadi hal utama dalam gedung isoter di Kabupaten Blitar.
kita juga lagi mencari tempat yang pas, atau entah itu sekolah atau nanti tempat itu apa yang pas. Jadi supaya orang melakukan isoter itu juga tidak stres. Iya, betul. Ya kan? Nah, supaya imunnya naik seperti apa? Harus tempatnya yang nyaman, memadai. Terus kemudian juga ada tempat untuk olahraga, untuk memanaskan diri, kira-kira itulah. Kalau memang sudah di rumah itu kan nanti nggak tertata ya, bisa dia ketemu sama keluarganya lagi, jadi nanti bisa menularkan dan lain sebagainya, mungkin anaknya, istrinya, atau bapaknya, orang tuanya. Ya, kira-kira itu. Makanya kenapa kan perintah pemerintah pusat harus menyiapkan isoter terpusat, yaitu di kabupaten maupun kota seluruh Indonesia. Nah, kita juga melaksanakan itu. Pak, seluruh kebutuhannya ini ditanggung oleh pemerintah daerah, Pak? Oh iya, seluruh kebutuhan kita tanggung, termasuk makan, minum, dan lain sebagainya. Ya, makanya kita kan kerjasama dengan Forkopimda, juga Dinkes di garda terdepan. Kita berikan seperti apa pengarahan. Jadi kita satu suara. Data itu kita ambil dari Dinkes semuanya gitu loh, dari mungkin Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, semuanya. Kita nggak bisa untuk masalah COVID ini kita berjalan sendiri. Merangkak untuk menekan COVID ya, Pak. Ya. Seharusnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Bapak Bu? Ya, tetap mengikuti aturan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, kita ikuti. Ya, alhamdulillah semua masyarakat Kabupaten Blitar sudah pada sadar, jalan-jalan mulai sepi, mengurangi aktivitas dan lain sebagainya, kira-kira itu. Spiritnya, Pak, kepada masyarakat. Ya, makanya kan kita Pemkab, Forkopimda, kita jadi satu. Nah, kita juga nggak diam saja, kita membantu seluruh masyarakat Kabupaten Blitar. Apa dari dinas sosial yang mana yang kekurangan, dan kita kan mempunyai adat timur yaitu gotong royong. Kenapa enggak sih gitu loh, kan di sini ya kalau memang ada masa apa ya dibagi sama tetangganya itu. Kalau ada timur di Jawa ini kan biasa. Maju bersama, sejahtera bersama. Dengan adanya gedung isoter di RSUD Serengat, masyarakat Kabupaten Blitar, khususnya di bagian barat, tidak perlu ragu dan takut untuk melakukan isolasi terpusat. Mari bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19 dengan melakukan anjuran pemerintah dan tentunya disiplin penerapan protokol kesehatan 5M dan upayakan melakukan vaksinasi. Saya Maifeni Ayu, sampai jumpa dan salam CTV.